nggak sengaja foto titit kamu, terus kemudian itu di-share di Twitter, guys. Bayangkan beberapa mata orang di dunia ini itu ngelihat kamu, guys. Mereka itu lebih takut sama COVID-19 ketimbang penyakit tumor otak, teman-teman ya. Karena udah tentu mereka nggak punya otak. Kalau mereka punya otak, mereka pasti mikir tuh ya. Ini sepeda di jalur tol. Pemuka agama ya, yang ngerti banget soal agama, terus juga meniru teladan Rasulullah. Nah, beliau itu nggak membalas si pelaku tersebut, melainkan malah melerai dan melindungi si pelaku ini dari amukan massa. Oke. Lantur sana dan sini, omong kosong gak ada isi. Ditemani host yang so asik, hanya dilihat dari jendela. Enak, kali lagi dong. Oh, ngelantur sana dan sini, omong kosong gak ada isi. Ditemani host yang so asik, hanya dilihat dari jendela. Eksklusif di Spotify. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Friska di podcast Lihat dari Jendela, masih dari kota Jember ya. Ini kita ada di segmen ngomong ngelantur asal aja. Jadi kita selama beberapa menit ke depan akan ngomong-ngomong gak jelas dan ngomong ngelantur mengenai apa saja yang keluar dari pikiran saya. Jadi saya juga gak ada skrip dan gak ada pointers untuk segmen yang satu ini ya. Ngomong-ngomong saya jadi inget ya, kemarin saya buka Twitter dan itu saya baca berita unik tentang si jagoannya Marvel, Captain America, yaitu pemerannya yang bernama Chris Evans. Kita sama-sama tahu ya Chris Evans ya namanya, Chris Evans atau Chris Evans? Kayaknya sih Chris Evans sih kayaknya ya. Nah, si Chris Evans ini kemarin secara nggak sengaja itu menunjukkan titiknya, teman-teman. Jadi titiknya itu ya, bagian gitu. Hal tersebut terjadi karena secara nggak sengaja nih jadi awal ceritanya begini nih, kita mulai dari awal ya. Awal ceritanya nih si Chris Evans ini ceritanya sedang membagikan video keluarganya. Kemudian ketika video tersebut di close itu nggak sengaja muncul beberapa foto Chris Evans yang salah satunya itu menunjukkan titiknya, teman-teman, gitu, dan itu gede banget coy. Nah, setelah Chris Evans menyadari hal tersebut, akhirnya dia itu berusaha untuk menghapus video tersebut. Tapi namanya penggemar ya, yang udah kadung nonton itu ada beberapa yang udah screenshot, screen capture, bahkan ada yang berhasil merekam video capture dari gadgetnya, teman-teman, dan itu tersebar di Twitter dan menjadi trending kemarin ya. Widih, gila banget. Kebayang gak sih kamu perasaannya kalau jadi Chris Evans gitu ya? Kamu gak sengaja foto titit kamu, terus kemudian itu di-share di Twitter, guys. Bayangkan beberapa mata orang di dunia ini itu ngelihat kamu, guys. Nah, di awal-awal nih katanya si Chris Evans ini sempat malu ya, dan sempat kayak ngerasa gimana gitu, dan akhirnya setelah diwawancara di sebuah talk show, Chris Evans mengatakan ya udahlah, itu udah terjadi juga. Terus juga dia udah dikuatin sama maksudnya disupport oleh
penggemar-penggemar yang lain juga yang fans setianya mereka bilang ya udahlah show must go on. Jadi Chris Evans merasa banyak teman-teman yang support dia, juga ada beberapa artis-artis juga mengatakan dukungan kepada Chris Evans, dan akhirnya dia kembali melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ini saya ngomong apa sih ya ini? Ngomong gak jelas. Nah, ngomong-ngomong, kita akan break dulu untuk iklan ya, selama semenit aja. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita akan break setelah iklan berikut ini. Oke, ini dia penelpon pertama kita. Langsung saja dengan siapa di mana, Bapak? Halo, dengan Bapak Slamet di Jember, Mas. Oke, Bapak Slamet dari Jember. Passwordnya dulu, Bapak. Mas. Lihat dari jendela podcast itu penyiarnya kece, acaranya oke ya. Ngono toh Mas ya? Iya, betul sekali, Bapak. Pertanyaannya adalah sebutkan aplikasi terbaik untuk membuat podcast. Saya pakai Mas, Anchor.fm. Oke, kenapa kok Bapak pakai Anchor.fm? Ini Mas, selain mudah digunakan itu juga aplikasinya gratis di Mas, Google Play dan Apple Store. Iya Bapak, betul sekali. Selamat Bapak telah memenangkan hadiah merchandise dari Lihat dari Jendela Podcast, Bapak. Menang Bu, dapat hadiah Bu, menang. Halo Pak Slamet. Dapat hadiah. Halo Bapak Slamet. Halo. Mau buat podcast? Anchor.fm. Nah, berita viral berikutnya nih teman-teman ya, ini sempat saya baca di Twitter juga kemarin. Itu ada beberapa pengendara sepeda atau goeser ya, yang lagi tren, yang lagi hits nih sekarang ya, orang-orang pada naik sepeda. Dan lucunya nih, mereka masuk ke jalur tol sekaligus ngelawan arah. Itu orang-orang nggak tahu ya itu nekat, berani, atau bodoh. Saya nggak tahu apa mereka mau membuktikan sesuatu atau apa. Saya juga nggak paham. Tapi yang jelas mereka udah berhasil membuktikan kalau mereka itu lebih takut sama COVID-19 ketimbang penyakit tumor otak, teman-teman ya. Karena udah tentu mereka nggak punya otak. Kalau mereka punya otak, mereka pasti mikir tuh ya. Ini sepeda di jalur tol plus lawan arah pula gitu. Aduh, apa coba yang mereka pikirin gitu ya. Mereka nggak sayang nyawanya mereka, sehat sih sehat, tapi kalau ketabrak juga ujung-ujungnya tewas pasti ya. Terus juga selain ada berita soal Chris Evans, itu juga kemarin sempat viral videonya Sheikh Ali Jaber yang ditusuk oleh seseorang di Bandar Lampung kalau nggak salah ya itu beritanya. Nah, Sheikh Ali Jaber ini ditusuk orang nggak dikenal ketika mengisi sebuah acara khataman Quran kalau nggak salah ya. Nah, di video tersebut si Syekh ini itu hampir saja ditikam di bagian leher teman-teman, cuman meleset dan akhirnya mengenai tangan kanan Syekh Ali Jaber tersebut. Dan saya udah nonton videonya itu ya, wih gila serem cuy. Itu patahannya tuh sempat nancep di tangan kanannya si Syekh Ali Jaber. Nah, karena Syekh Ali Jaber ini seorang pemuka agama ya, yang ngerti banget soal agama, terus juga meniru teladan Rasulullah. Nah, beliau itu nggak membalas si pelaku tersebut, melainkan malah melerai dan melindungi si pelaku ini dari amukan massa. Jadi luar biasanya di situ ya, beliau ini berusaha mengatakan ke orang-orang kalau si pelaku ini bukan binatang, jadi dia manusia juga dan hargai dia sebagai manusia. Kita tunggu pihak berwajib, kemudian kita serahkan si pelaku ini kepada pihak berwajib, teman-teman.
Kayaknya segitu dulu ya podcast episode kita kali ini. Ini ngomong ngelantur nggak jelas tentang yang lagi viral-viral. Dan mohon maaf seandainya ada salah informasi atau ada kesalahan pengucapan. Saya tidak ada bermaksud menyinggung siapa aja. Ini cuma opini saja dari orang awam yang memiliki subjektif sendiri terhadap suatu peristiwa. By the way, ngomong-ngomong jangan lupa di follow Twitternya LDJ Podcast, atau kamu bisa ke Instagram kita di lihat dari jendela. Kayaknya itu aja sih ya. Terima kasih udah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.